ada aja ya, aku lagi on the way untuk mencari rezeki, tiba-tiba diganggu ketenangan aku oleh berita-berita yang disebarkan oleh si Samira ya. Samira nggak usah repot ngurusin orang yang dipanggil ya. Untuk aku sendiri tidak ada panggilan untuk hidup aku, diri aku. Kenapa harus aku dipanggil-panggil? Satu, aku bukan sindikat ya, bukan sindikat yang diduga memeras seperti kau ya. Kedua, mending kau fokus aja Samira, fokus aja dengan ulah kau itu. Kau sudah tersangka di Medan nanti. Hari Rabu besok aku tahu apa yang akan terjadi ya. Jadi jangan gila-gila sok berkuasa Samira. Sekalipun kau punya mantan katanya dekat dengan penguasa, nggak bisa, karena aku akan pantau ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Polisi, ini tolong banget ya si Samira ini, dunia maya sudah tenang, tinggal dia satu nih bikin onar. So iye si Samira ini. Fokus Samira, fokus, kau tersangka ya. Kau tersangka, sekali lagi di bold, Samira. Terputus guys. Aku tuh gedek banget guys kalau dikait-kaitkan dengan sindikat pemeras ini. Ya udah pokoknya gitu ya. Tidak bisa aku membiarkan orang menggiring-giring opini seolah-olah A, B, C, D. Nggak bisa Samira. Samira fokus aja, Anda tersangka, fokus dengan kasus-kasus yang Anda hadapi. Dan fokus coba mengembalikan citra dokter di Indonesia ini. Jangan kalau nyebut depannya dokter itu udah jelek nih kepala aku ya. Gara-gara satu orang jadi nila setitik merusak susu sebelangga tuh si Samira tuh, bener. Tuh kan aku kalau udah kesel itu susah ngeremnya, mana macet lagi. Pokoknya intinya gitu ya teman-teman. Jangan menormalisasi perbuatan-perbuatan penghancuran usaha orang lain di dunia maya. Bullying, stop giring-giring opini ya. Kasihan sama netizen yang bener-bener itu pengen kedamaian gitu. Ada aja keonaran ini. Kemarin aku sudah melaksanakan janjiku. Ingat aku pernah berjanji ingin mempromosikan skincare brand orang lain. Aku sudah jualan kemarin di sosial media sebelah. Intinya gitu, semangat semuanya kalian yang merasa dihancurkan gitu. Kemarin tuh aku dengar beberapa brand kecil juga sampai tutup ya. Semangat. Ayo mulai lagi dari nol ya. Jangan biarkan si Samira dan gengnya ini selalu membuat kalian itu merasa takut untuk berjualan. Jualan aja. Lagian ya, kalian itu kan aku udah bilang, jangan libatkan aku, jangan kait-kaitkan aku dengan urusan lapor-melapor, urusan skincare. Aku nggak urus, aku hanya menyemangati orang-orang yang ingin berusaha bangkit lagi setelah hancur ya. Bedakan ikut campur kasus dengan menyemangati. Nah itu bedakan. Nah kalau si Samira dan gengnya ini senang banget gitu ngelibatin aku. Udah tahu kalau aku disebut di dalam sindikat kalian ini, aku nggak terima gitu. Karena apa? Karena aku udah nggak bisa lagi dibully diam gitu. Jadi kalau ada orang coba-coba, udah nih Kuli Koper ya, Kuli Koper udah diem. Sekalipun dia tidak pernah tuh bikin surat, katanya malah minta maafnya ke orang-orang yang nggak punya kepentingan sama dia, cuman karena pengen dipuja-puji. Padahal dia kan bermasalahnya sama aku. Sekalipun dia nggak ada tuh permohonan minta maaf gitu ya. Sudah ya, kita ikutin aja proses hukumnya sampai di mana ya aku minta keadilan. Nah kalau kalian ngelibatin aku terus, buzzer udah berhenti nih, bagus ya, bosnya udah berhenti, udah tobat. Ada lagi tuh, ada lagi netizen. Nanti kalau aku bilang begini dibilang ikut campur. Padahal aku bukan ikut campur, aku meluruskan. Aku udah nggak bisa lagi didoxing, dibully, dilibat-libati dengan urusan yang bukan my business gitu. Nih bisnis aku. Nah ini baru my business, telat nih. Aduh, kalau habis emosi mau masuk meeting. Selamat siang. Siang. Kerja mulai. Padahal serius amat. Iya. Nggak usah tanya pendapat aku tentang vonis Iza Zega, aku sudah tebak. Ada hukum Allah yang lebih adil. Nggak usah juga kalian pada giring-giring opini. Kok nggak kesana? Mau ngapain kesana? Mau ngapain kalau kita sudah tahu akan bagaimana, kan mau ngapain? Pertama aku pernah kesana itu karena aku mensupport sebagai orang yang kenal, dan pada saat itu memang kebetulan pas Oki bersaksi. Aku hanya mengingatkan Oki kalau bersaksi sesuai apa yang terjadi. Kan sudah bersaksi sesuai apa yang terjadi, gitu aja sih, karena aku kenal Oki ya. Itu hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih adil lah. Kalau aku mah nggak mau komentar yang terlalu
kok begini kok begitu, ya sudah terjadi, mau dibilang apa ya. Mudah-mudahan Iza Zega bisa menjalani hukumannya dengan baik dan bisa melakukan upaya-upaya hukum lainnya tentunya gitu kan. Ini negara hukum, kalau tidak sesuai harapan ya enjoy aja, inilah Indonesia. Kan kasusnya Sandi sebagai sesama wanita support gitu, karena Doktif ini sebenarnya jengahnya sama si Sahrul ini penista agama ya, sekaligus dia udah, jadi gini, dia yang membuat Doktif sumpah Al-Quran itu pada saat kontenan screenshotnya itu dia menyebut Doksu Latif dibayar 2 miliar apa bla 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 nya itu. Wah, Doktif sakit hati di situ. Dibilang Doktif adalah kaki tangan, udah bla 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 gitu lah, dia bikin konten begitulah. Nah itu Doktif marah banget. Kenapa? Doktif tuh nggak kenal sama mereka guys, nggak kenal. Gitu loh. Tiba-tiba Doktif tuh bisa difitnah, di framing seperti itu. Nah, tapi dia ngeleskan Doksu Latif itu kan bukan Doktif dan bla 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 nya itu. Gitu ya. Nah akhirnya itu sumpah Al-Quran tuh. Kenapa? Karena Doktif ingin segera, kalau sumpah Al-Quran itu cepat guys. Dan kita minta pertanggungjawabannya sama Allah tuh cepet banget. Nah itu di situ tuh, itu dia yang mencetuskan Doktif pengen sumpah Al-Quran meskipun sudah diwanti-wanti jangan, karena kasihan. Begitu Doktif angkat Quran itu kasihan mereka yang memfitnah itu, aduh naudzubillah min dzalik lah. Makanya Doktif agak-agak trauma, minta maaf karena itu balasannya cepet banget. Nah habis gitu Doktif ditawarkan untuk bisa melakukan sebagai saksi dengan senang hati. Doktif menjadi saksi, tapi pada saat itu Doktif minta. Jadi yang meminta Doktif menjadi saksi pada saat itu adalah Nikita Mirzani. Ya, Nikita Mirzani menghubungi Doktif. Taunya dari mana nih? Tahu nomor handphonenya Doktif. Tahu nomor handphonenya Doktif dari SS. Jadi kalau SS menuduh Doktif ini sindikat, nah itu ngaco, dia amnesia dia. Kenapa? Karena dia yang ngasih nomor handphonenya Doktif. Ya, hello SS, udah sembuh kan amnesianya sekarang ya? Jadi dia amnesia sebenarnya itu, oke? Dia yang ngasih nomor handphonenya ke Doktif. Nikita menghubungi Doktif, mau nggak Dok jadi saksi dari Mbak Sandi? Oke, mau jadi saksi. Tapi ada syaratnya. Doktif nggak mau ketemu sama Mas Gilang atau Mbak Sandi supaya fitnahnya nggak kemana-mana. Demi Allah, Doktif bicara seperti itu. Enggak. Demi Allah, ada Al-Quran dengan senang hati. Kenapa? Karena itu adalah fakta. Jadi Doktif bilang, kalau Doktif bersaksi memberikan kesaksian BAP di Polda, ya, Doktif nggak mau ketemu sama Mas Sandi, Mas Gilang atau Mbak Sandi, karena Doktif nggak kenal. Doktif mau sebagai saksi, sukarela sebagai saksi, karena apa? Karena Doktif sebagai seorang wanita juga merasa difitnah di situ. Gitu. Ya, oke. Dan mulutnya si Sahrul ini kan nggak sopan banget ya, mulutnya Sahrul ini terus aja fitnah, wah macem-macem dia cerita dongeng lah apalah, udahlah memuakan sekali gitu. Nah akhirnya kemana Gali? Gali masa di tempatnya Doktif ada yang bilang Gali love you, tolong ya ke akunnya Gali aja. Udah anak 7. Bisa 7 anak biawak. Biawak gitu ya. Nah pada saat di Polda, ternyata pada saat Doktif nyampe Polda, Mas Gilangnya datang. Langsung Doktif teriak-teriak di situ, Pak Polisi, gitu, pok lelam gitu. Tolong ya kalian semua jadi saksi. Doktif tidak pernah mengenal Mas Gilang. Polisinya ketawa-ketawa. Iya Dok, iya. Jangan sampai nanti gara-gara ketemu di sini jadi fitnah, ada karu-karuan. Udah Doktif udah berasa itu. Doktif tuh kayaknya ada six sense gitu. Ya, thank you Baizu. Ini produknya kan Doktif cek tuh, owner Baizu. Karena kan dia bolak-balik sering ngasih gift paus kan. Iya kan? Doktif cek itu moisturizernya, ternyata nggak overclaim beneran. Padahal dia nggak begitu terkenal sih. Kan di TikTok. Yang penting nggak menipu masyarakat. Kan emang iya kan, dia nggak pernah terkenal kan maksudnya. Doktif kenalnya dia di ini nih, ngasih paus-paus begini, makanya Doktif langsung emang bener kok fakta. Ikan pindang ada nggak? Nah paus. Habis gitu Doktif cek itu kan moisturizernya, kok malah penjual-penjual kayak gini mah kagak ada yang nakalan. Ini loh yang kalian harus beli, penjual-penjual begini. Yang owner skincare tukang flexing itu yang mereka jual tuh flexingnya, gaya hidupnya. Udah, mau cancel culture nggak kalian? Mau pinter nggak kalian? Kalau mau pinter cancel culture, nggak usah beli lagi produk-produk gitu. Bo Icon. Maafin ya, mamaku sering komen soalnya. Mamaku. Ya. Kan brandingannya Mama Komplek. DRL kan ngomongnya Mama Komplek. Wis aku tanah warung sih, Mbak. Ya wis warung pernah. Gitu untuk Baizu. Ternyata bener.
Dan ternyata begitu dokter review moisturizer bener, habis kan barangnya, dokter bilang itu dong bilangin Mbak itu sini dokter mau jualin, nggak ada barangnya, sold out, gitu. Terus rusak dari mananya, dibilang rusak, ini kalian bersihin hati, otak dipikirin, hatinya dibersihin, ya, otak ini dibenerin. Jadi jangan ada skrup di dalamnya ini, dibuang-buangin skrupnya, ya, skrupnya dibuangin, ya kan, hatinya dibersihin, udah, gitu. Oh iya, ada yang nanya juga, ngapain sih Dori ngurusin utang orang? Sesama muslim tuh harus ngingetin, nanti kalau yang namanya mati siapa yang mau bayar? Siapa yang mau bayar? Kematian tuh bisa datang kapan aja. Siapa yang mau bayar? Apalagi kalau asetnya nggak nututin, gitu tuh kasihan dong. Kamu itu yang ngomong kayak begitu, kamu belum pernah ya. Jadi kamu belum pernah ya nasibnya jadi orang yang kamu di piutang, kamu jadi orang piutang nih ya, ada orang utang sama kamu, terus orang yang utang itu hidupnya flexing, bergaya-gaya, padahal harusnya bayarin ke kamu. Tahu nggak perasaannya kamu jadi dia? Mikirin dong, jadi kayak begitu, gitu, pikirin. Gimana ngelihat itu laporannya ke dokter, keselnya nggak berani dia langsung lapor ke si saus sambel ini, nggak berani. Kenapa? Karena takut nanti dikejar sama bujer-bujernya. Kalau sama dokter mah sini dong bujernya, malah masuk dong gitu. Yang ngomong-ngomong udah pada follow belum sih kalian? Ntar dokter bakalan live ya, dokter berharap live, kalian bisa lihat secara langsung. Dokter sih berharap nanti bisa ketemu sama Sarul secara langsung, dokter mau nyapa dia. Sarul, kira-kira sandalnya lempar nggak ya kira-kira ya, kayak Galih ya?